Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, untuk bisa menjadi sukses, sudah selayaknya kita perlu belajar pada orang-orang yang sudah mendapatkan kesuksesan. Kita belajar tentang bagaimana langkah-langkah agar mendapatkan kesuksesan sebagaimana yang telah diraih oleh orang tersebut. Tetapi menurut hemat saya, di samping kita belajar dan menggali pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses, untuk bisa menjadi sukses kita juga perlu melihat bagaimana orang-orang yang telah gagal. Loh, kok bisa? Ya bisa saja. Dengan atau pada orang yang sukses, kita menimba tentang langkah-langkah yang bisa kita contoh, ya, bisa kita tiru, agar kita juga bisa mendapatkan kesuksesan. Tetapi sebaliknya, kepada orang-orang yang gagal, kita juga bisa melihat, mengambil pelajaran, ya, dari orang-orang yang gagal itu tentang apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan sehingga akan mendapatkan nasib yang sama, yaitu kegagalan. Jadi intinya sama-sama penting. Ya, saya lagi kepada orang yang sukses, kita belajar tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan, dan kepada orang yang gagal kita mengantisipasi, mengambil pelajaran tentang langkah-langkah apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kita sudah bisa belajar dari dua-duanya, maka insya Allah kita akan mempunyai bekal yang kuat untuk bisa mendapatkan kesuksesan seperti yang kita harapkan. Terkait dengan hal itu, sahabat-sahabat semuanya, dengan video ini saya ingin berbagilah. Tetapi maaf, ini terkait dengan saya memposisikan diri dari sudut orang-orang yang gagal. Iya, saya adalah contoh orang yang gagal, dan saya ingin berbagi tentang sesuatu yang tidak boleh Anda lakukan, ya, agar tidak mengalami kegagalan seperti saya. Ya, ini adalah terkait dengan Anda yang kini baru mengikuti seleksi guru penggerak tahap ke-7 tentunya. Karena jujur, kemarin saya adalah termasuk peserta seleksi guru penggerak angkatan 6 yang tidak lolos, yang gagal dalam menghadapi ujian, ya. Saya tidak bisa masuk menjadi bagian dari guru penggerak. Maka dari itu, pengalaman yang saya hadapi ini sengaja saya share agar teman-teman yang kini sedang menghadapi seleksi guru penggerak tahap 7 tidak perlu mengulangi kesalahan yang saya lakukan, sehingga akan bisa mendapatkan kesuksesan. Langsung saja, sahabat-sahabat semuanya. Jadi, kalau saya simpulkan bahwa kesalahan yang saya lakukan ketika mengikuti seleksi guru penggerak kemarin adalah saya kurang fokus, ya. Fokus saya tidak maksimal ketika menghadapi seleksi ini.
Memang ini eh, sebuah disebabkan oleh sebuah faktor yang memang memaksa pula, ya, karena waktu itu di samping saya harus mempersiapkan diri mengikuti proses seleksi guru penggerak ini, saya juga punya banyak, ya, bertepatan dengan banyak, ya sebenarnya tidak banyak sih, tapi ada sesuatu yang sangat penting yang menguras energi dan tenaga, ya, terkait dengan tugas dan kewajiban saya di sekolah. Nah, karena faktor ini saya menjadi tidak maksimal, ya. Fokus saya tidak maksimal dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi guru penggerak ini, dan memang akibatnya fatal. Ya, saya lagi karena fokus yang kurang maksimal ini, saya tidak bisa mempersiapkan segalanya dengan baik dan berakibat kegagalan. Dan ini saya alami puncaknya ketika saya bertepatan harus menghadapi seleksi wawancara. Oh maaf, bukan wawancaranya, seleksi praktek mengajar yang sekira sangat-sangat menentukan ini. Ya. Jadi waktu itu ketika saya harus menghadapi ujian praktek mengajar, ini memang segalanya sudah saya siapkan, terutama dengan perangkat semacam RPP, ya, rancangan-rancangan yang akan saya lakukan nanti, dan semuanya insya Allah sebenarnya sudah saya siapkan tentang materi, ya, tentang materi mengajarnya sudah saya persiapkan dengan baik. Ya. Nah, tetapi saya lagi karena saya kurang fokus, ada sesuatu yang lalai dari saya, ya, yaitu dukungan perangkat yang mestinya tersiapkan, tapi gagal untuk saya siapkan, ya, dan berpengaruh fatal. Jadi ceritanya waktu itu ketika praktek mengajar sudah akan dimulai, saya sudah berhadapan dengan asesor, ya, penilai. Saya baru sadar bahwa saya membutuhkan dukungan perangkat komputer lebih dari satu, ya. Ya kan, yang satu untuk untuk Zoom itu, ya, untuk Zoom akan bisa berkomunikasi dengan asesor, dan yang satunya untuk mengoperasikan dari slide yang berisi perangkat pembelajaran yang harus saya gunakan. Nah, ya, saya benar-benar lalai dalam hal itu, ya. Saya gagal, walaupun dari asesor itu sudah memberi kesempatan pada saya untuk saat itu juga berusaha melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan, ya, peralatan dibutuhkan, ya, untuk menghubungi orang-orang yang bisa membantu mengadakan perangkat yang dibutuhkan. Tapi memang karena waktunya sudah sangat mendesak, saya gagal untuk bisa mendatangkan sebuah komputer lagi, dukungan bagi saya untuk bisa praktek mengajar dengan baik. Dan ini akibatnya fatal, saya tidak bisa menjalankan tugas praktek dengan sebagaimana yang sudah saya rancang, saya skenariokan. Waduh, jelas saya sangat memaklumi kalau mungkin dalam hal ini saya mendapatkan nilai yang sangat mengecewakan. Ini sudah saya rasakan, saya akui dalam hal ini saya gagal. Ya, kegagalan saya, ya, saya lagi karena memang faktor dari saya sendiri, di mana saya kurang fokus, ya, kurang benar-benar 100%,
fokus saya menghadapi seleksi guru penggerak ini, sehingga ada saja hal-hal yang terlupakan ya, atau tidak tersiapkan dengan baik. Ya, walaupun saya lagi sebagai mungkin penghibur diri lah, bahwa apa yang terjadi saya ini sebenarnya juga tidak semata-mata dari dari faktor saya sepenuhnya, karena memang kenapa saya bisa tidak fokus sepenuhnya, yaitu tadi itu karena saya memang waktu itu banyak ada sesuatu hal terkait dengan tugas-tugas di sekolah ya, yang baru menyita banyak pikiran dan tenaga ya, sehingga saya tidak sepenuhnya bisa fokus ke masalah seleksi guru penggerak ini. Untuk itu dalam hal ini saran saya, Anda yang sedang mengikuti seleksi guru penggerak, Pak, silakan untuk benar-benar fokus ya. Kalau perlu, kalau Anda punya tugas-tugas tertentu di sekolah, sementara itu mohon untuk jangan saya semacam itu ya. Misalkan Anda yang katakanlah punya tugas tertentu di sekolah ya, mohon pada yang berwenang untuk sedikit mengesampingkan hal itu semuanya ya, agar sepenuhnya bisa fokus dulu pada seleksi guru penggerak. Dan sekolah pun harusnya ya juga mengerti, memberi kesempatan ya untuk membebaskan sementara guru yang sedang mengikuti guru penggerak dari tugas-tugas yang bisa mengurangi fokusnya ya, mengurangi energinya untuk lebih maksimal dalam mengikuti seleksi guru penggerak ini ya. Dan itu saya kira oleh teman-teman juga bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Oh ya teman-teman, hanya melengkapi cerita saya ya tentang kegagalan ini, bahwa ini memang hanya sebuah cerita saja. Jadi kenapa saya gagal ya? Itu saya kurang maksimal dalam hal praktek mengajarnya ya. Pertama karena faktor yang tadi, kurang dukungan perangkat. Yang kedua memang faktor dari timing yang kurang tepat, di mana saya kebetulan mendapatkan jadwal pada bulan Ramadan ya, tanggal berapa itu ya, yang jelas pada masa bulan Ramadan dan pada jam 5 sore itu. Anda sendiri tahu kan, jam 5 sore bagi orang yang sedang berpuasa bagaimana kan? Sedang lemah-lemahnya ya, sedang terkuras energinya ya, sehingga celah itu juga berpengaruh. Apalagi sudah punya latar belakang merasa sudah ada kesalahan fatal, sudah dalam kondisi yang mungkin bisa dikatakan panik ya, ditambah dengan kondisi fisik yang dalam puasa pada jam-jam 5 sore itu kan, aduh ya sudahlah, barangkali yang memang sebuah ya sudah bagian dari perjuangan saya lah, bahwa kita memang saya lagi hanya bisa berusaha ya, tentang keberhasilan memang banyak faktor yang menentukan, dan dalam hal ini saya tidak kecewa karena memang saya akui saya tidak maksimal. Oleh karena itu saya berharap pada teman-teman semuanya yang sedang mengikuti seleksi guru penggerak, saya lagi untuk lebih fokus, lebih maksimal ya, dan selalu berdoa, mohon dukungan
dari teman-teman di kanan kiri Anda, ya, dan mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Saya berdoa semoga Anda yang menyaksikan video saya ini akan mendapatkan kesuksesan dalam seleksi guru penggerak yang mungkin tahap 7 sekarang, ya. Ya, angkatan 7 maksudnya, agar Anda bisa berkesempatan mewarnai, secara langsung mewarnai perubahan dari dunia pendidikan di negeri kita ini. Demikian, semoga bermanfaat, dan bila ada hal yang salah mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.